Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuhi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu nominasi Cawapres Anies ya. Jadi setelah Anies fix menjadi capres yang dideklarasikan oleh Nasdem, sekarang adalah babak baru bagaimana siapa yang pantas dinominasikan sebagai cawapres pendamping Anies ya. Tentu saja ini masih dalam proses untuk pematangan ya. Kemudian frekuensi pertemuan sudah dilakukan. Misalnya kemarin ada pertemuan tim kecil yang tetap untuk mencari kecocokan dan juga siapa yang paling berhak ya untuk mendampingi Anies ya. Nah, tentu saja ada hal-hal yang disampaikan untuk tiap-tiap partai calon koalisi, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat ya, untuk misalnya apakah memilih AHY yang potensinya tinggi itu benar-benar akan mendongkrak suara partai ya, perolehan suara sekaligus memenangkan pilpres. Nah, ini yang dilansir ya oleh detiknews.com ya, terkait nominasi cawapres Anies ya. Surya Paloh ungkap AHY nominasi cawapres Anies. Jika baik saya restui ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh berbicara soal kans Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menjadi calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Paloh mengatakan AHY masuk nominasi cawapres pendamping Anies. Sedang kita nominasikan, kita cari utak-atik, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Anies seperti yang diharapkan beliau sebagai capres. Kata Paloh usai menggelar pertemuan dengan AHY di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu 26 Oktober 2022. Paloh mengatakan kecocokan AHY dengan kriteria cawapres yang disebutkan Anies ya merupakan sepenuhnya menjadi perhitungan Anies ya. Namun dia menyebut bakal merestui apapun yang terjadi, apapun yang terbaik ya. Nah, yang bisa jawab hanya Pak Anies ya. Sudah saya serahkan kepada Pak Anies, kata dia. Kalau saya orang tua ini apa? Kalau baik-baik pasti saya restui, sambungnya. Di samping itu, Paloh mengatakan saat ini bakal poros koalisi yang sedang terjalin antara Nasdem, Demokrat, PKS masih terus menyesuaikan frekuensi. Dia memastikan hubungan yang terjalin di koalisi semakin kokoh. Koalisi memang sedang menyesuaikan frekuensi, apa yang barangkali bisa disesuaikan satu sama lain, tapi yang jelas hubungan yang baik selama ini sudah terjalin semakin memperkokoh semangat, katanya. Hanya kata dia ketika parpol masih mempertimbangkan soal momen deklarasi koalisi, soal penentuan cawapres, Paloh mengatakan hal itu masih belum ditetapkan. Waktunya kapan untuk deklarasinya, hari cari baik, bulan baik, katanya. Cawapres belum, imbuhnya. Ya, sobat sekalian, jadi ini step selanjutnya dari Anies adalah bagaimana memilih pasangan, yaitu cawapres yang highly potensial untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Dan ini masih masih dalam proses tarik ulur ya. Karena kalau kita melihat koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat itu PKS itu juga mengajukan cawapresnya dari PKS itu sendiri, yaitu siapa? Aher ya, Ahmad Heriawan, yang kita ketahui mempunyai track record yang cukup baik sebagai gubernur 2 periode ya. Memang saat ini sedang vakum ya, tetapi minimal ya PKS itu menginginkan cawapres calonnya ya, wakilnya ya menjadi cawapres gitu ya, yaitu Aher ya. Di satu sisi ya kita juga melihat Demokrat juga tidak kalah ya, kekeh ingin juga menggaitkan AHY ya dari Demokrat ini untuk memasangkan Anies sebagai menjadi pasangan dalam Pilpres 2024. Nah, ini siapa yang akan akan fix, yang akan diputuskan Anies sesuai yang disampaikan oleh Surya Paloh. Nah, itu kita akan bisa tentukan ya beberapa waktu yang akan datang. Artinya tidak akan lama ya, saya pikir tidak akan lama, karena Pilpres itu ya
sekarang sudah waktu yang sangat dekat sekali ya, meskipun 2024 kita ketahui 14 Februari ya, sekarang misalnya akhir Oktober, berarti kalau kita tarik sampai Januari ya, berarti 3 bulan lah, plus 1 tahun, berarti 1 tahun 3 bulan ya, Pilpres itu plus setengah bulan, berarti 1 tahun 3 bulan setengah ya. Jadi itu waktu yang sangat singkat sekali gitu ya untuk kita untuk segera mengakhiri rezim ini dan segera menentukan pemimpin yang baru ya. Nah memang untuk Anies sendiri memang tentu saja masih dalam menimbang ya, karena tentu saja kalau kita lihat di survei ataupun tingkat kepopularitas ya, itu jelas AHY itu yang lebih populer daripada AHR ya. Nah masalahnya ketika AHY itu menjadi populer ya, apakah ya karena tujuan dari koalisi termasuk juga Pilpres ini ya, bagi koalisi adalah bagaimana memenangkan kontestasi Pilpres ini gitu ya. Jadi tidak hanya meraih suara tetapi juga memenangkan gitu ya. Nah kalau kita melihat dari AHY itu ya, memang salah satu yang berpeluang besar gitu ya, tetapi apakah akan akan mendulang suara yang signifikan ya, karena kalau seputar di para voters atau pemilih itu ya banyak sekali ya ceruk pasar, misalnya pemilih dari kaum NU misalnya, itu apakah akan bisa direngkuh gitu ya. Nah sedangkan kalau kita melihat Anies dan AHY itu pemilih atau votersnya itu kurang lebih sama, seirisan gitu ya. Nah ini yang harus masih dipertimbangkan gitu ya. Nah di lain pihak juga kalau kita melihat ya apa yang dilakukan oleh Surya Paloh setelah AHY melakukan pertemuan di Surya Paloh di Wisma Nusantara itu sudah memberikan restu gitu ya. Nah inilah wise-nya dari Surya Paloh ya, memberikan kembali keputusan itu kepada Anies ya, karena yang menjalankan pemerintahan tentu saja Anies ya, yang tentu saja Anies dalam hal ini tentu saja dalam hal menjalankan pemerintahan itu tentu saja harus merasa nyaman ya. Harus merasa nyaman itu tentu saja harus memilih calonnya, cawapresnya itu yang tentu saja yang memiliki chemistry ya. Jadi chemistry itu ada kecocokan ya. Kecocokan itu artinya seseorang itu kalau kita itu ngomong ya berjam-jam itu akan merasa nyaman ya, tidak merasa gelisah. Nah apakah Anies itu dengan AHY itu satu chemistry gitu ya. Nah kalau tentu saja yang bisa menilai adalah Anies sendiri gitu ya, bukan kita ataupun survei ya. Kalau kita melihat dari luar ya memang cocok ya, tapi seseorang itu belum tentu apa yang disampaikan ataupun hasil polling itu sesuai ya. AHY dan Anies itu satu chemistry itu juga belum tentu gitu ya. Makanya dalam penjajakan partai politik termasuk juga koalisi ini memang kedepannya ya pertemuan-pertemuan itu akan lebih intens lagi ya untuk menggodok dan juga menyamakan kesamaan-kesamaan, dan juga tentu saja ya kalaupun nanti jadi ya bisa lebih berbicara ke arah yang lebih tinggi lagi, misalnya untuk sharing kekuasaan ya antara koalisi gitu ya. Karena saat ini memang masih dalam hal pencocokan gitu ya, penjajakan antara koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS. Nah bisa saja nanti
kalaupun ya, kalau kita melihat apa yang dimanuver dari AHY ini sangatlah cerdas ya, dengan mendekati Ketua Umum Surya Paloh ini satu langkah ya, one step ahead ya, untuk mendapatkan restu gitu ya. Dan apa yang disampaikan Surya Paloh itu sangat wise sekali ya, sangat bijak dengan menyerahkan Anies ya keputusannya gitu ya. Dia bilang misalnya, kalau saya orang tua ini apa, kalau baik-baik pasti saya restui ya, artinya memang masih dalam apa namanya, dalam kalau persentase itu mungkin masih 80% ya, atau 80% ke atas ya, untuk benar-benar menentukan ya, karena Surya Paloh juga harus melihat ya partai yang lain, yaitu partai koalisi, yaitu Demokrat dan PKS apakah benar-benar setuju dengan keputusan AHY ini menjadi cawapres ya. Karena suara yang dibutuhkan kan memang minimal 115 ya. Dengan koalisi Nasdem, Demokrat, PKS tentu saja akan cukup ya. Cukup ya. Kalau cuma dua saja, Nasdem, Demokrat, masih kurang ya. Jadi PKS itu salah satu the last hope yang akan menjadi satu koalisi yang kuat di luar koalisi istana ya. Nah, itu yang tentu saja akan terus ya dilakukan intens. Misalnya pertemuan AHY ya dengan Surabaya itu memang sangat intens yang kemarin dilakukan 2 jam itu ya. Tentu saja kita tunggu saja gitu ya, apakah cawapres yang digadang ataupun yang dinominasikan cawapres populer yaitu AHY ya, itu benar-benar terwujud ya. Plus bagaimana juga menentukan ya plan B ya, karena kalau selama ini yang kita ketahui ya, kembali lagi ya, pemilih AHY ya dan juga Anies itu sama gitu ya, yaitu kelompok tengah kanan ya. Masih banyak curug pasar yang harus direngkuh, misalnya yang tadi dari kalangan pemilih dari kalangan Nadiyin, yaitu yang suaranya luar biasa terutama di Jawa itu. Apakah nanti apakah itu akan menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, ini yang akan jadi pembahasan kedepannya ya. Tentu saja juga persoalan tentang sharing kekuasaan ya. Apakah nanti kalaupun ya calon cawapres dari PKS itu tidak jadi akhir itu ya, tentu saja kompensasinya misalnya diberi kursi menteri ya, dan kemungkinan hal ini bisa saja terjadi ya, mengingat bahwasanya setiap partai itu tentu saja ingin ketika berkoalisi tentu saja ingin mendapatkan pertama keuntungan ya, kedua kepentingan yang mereka anut dari visi dan misi partai masing-masing. Nah, yang paling penting tentu saja ini ya, keingatkan bahwasanya dalam demokrasi ini ya adalah karena memakai kos yang sangat mahal ya, diharapkan dengan koalisi ketiganya yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, terutama juga Anies, harus bisa ya mengendalikan oligarki. Karena oligarki ini adalah ya yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD ya, 90% kepala daerah itu dibiayai cukong ya. Kita harus waspada gitu ya. Kita harus waspada ketika nanti tidak jadi jadi koalisi ini menang ataupun calon ini menang ya. Tentu saja kita tidak ingin keputusan-keputusan ini ya ditentukan oleh oligarki. Anies lah yang nanti itu harus bisa kalau bisa ya, kepentingan rakyat itu harus didahulukan daripada kepentingan oligarki.
Makanya saat ini kan misalnya ya kelompok Habib Rizik itu dan juga PA212 masih berpikir ulang ya tentang pilihan mereka terhadap Pilpres 2024, apakah jadi mendukung Anies ya. Karena kalau hanya sekarang diberi cek kosong ya tanpa ada perjanjian-perjanjian, ya akhirnya kejadiannya akan sama ya, rakyat itu akan dikecewakan ya. Meskipun dalam kali ini ya profil dan juga sosok Anies itu yang mampu menggandeng berbagai kalangan itu masih dia adalah hal yang baik ya. Anies mendatangi Habib Rizik, kemudian juga menggandeng bisa menyejukkan kelompok gitu ya, misalnya PA212, dia fasilitasi dan lain sebagainya. Nah mungkin inilah ya cerdasnya Anies yang dapat menggandeng dan menjadi sosok penengah ya, yang saat ini kita ketahui rezim itu yang tidak kita dapatkan gitu ya. Yang ada adalah rezim saat ini adalah yang lebih condong kepada politik belam bambu ya, satu ditarik satu diinjak. Nah itu berkontrari atau berkebalikan dengan sosok Anies yang memang saat ini populer ya dan juga mampu menggandeng dan menjadi tengah ya. Tetapi ingat kembali lagi bahwasanya ancaman cukong ataupun oligarki itu ya benar-benar ya harus bisa ditaklukkan ya, ditaklukkan. Makanya memang kan yang paling apik dalam hal konsultasi politik adalah bagaimana anggaran dalam kampanye Pilpres ini ya harus dari APBN ya, supaya tidak ada oligarki itu bisa masuk gitu ya. Nah inilah yang jadi persoalan ya, jangan sampai nanti ketika menjabat meskipun sosok Anies itu populer dan menjadi kandidat untuk menjadi pemenang ya, apakah akan nanti ya keinginan rakyat itu bisa diakomodasi gitu ya, apakah ada jaminan tidak akan ada kriminalisasi ya? Nah ini yang menjadi pertanyaan ya, kita tunggu saja ya kelanjutan dari sifat kiprah Anies ya kedepannya, sepak terjang Anies AHY ya yang kadang-kadang menjadi capres dan cawapres ya, koalisi, bakal calon koalisi ya, Nasdem, Demokrat dan PKS. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.